Assalamualaikum Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi graf pada mata kuliah struktur data. Pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan. Nama saya Muhammad Aksa Fadila Jelani. Nama saya Faisal Baryafullah. Nama saya Firman Farul Ricardo. Nama saya Sultan Bani Hakim. Baik, di sini langsung saja ke materinya yang akan dibacakan oleh teman saya. Yang pertama itu definisi graf. Graf merupakan suatu struktur yang terjadi dari beberapa objek dan hubungan antar pasangan objek-objek tersebut. Secara sederhana, sebuah graf merupakan himpunan dari objek-objek yang dinamakan titik, simpul, atau sudut dihubungkan oleh penghubung yang dinamakan garis atau sisi. Dalam graf yang memenuhi syarat, di mana biasanya tidak berarah, sebuah garis dari titik A ke titik B dianggap sama dengan garis dari titik B ke titik A. Dalam graf berarah, garis tersebut memiliki arah. Pada dasarnya, sebuah graf digambarkan dengan bentuk diagram sebagai himpunan dari titik-titik atau simpul yang dihubungkan dengan sisi. Selanjutnya, terminologi dasar graf. Yang pertama, graf bertetangga atau adjacent. Dua buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Dengan kata lain, U bertetangga dengan V jika himpunan U, V adalah sebuah sisi pada graf G. Yang kedua, bersisian atau insiden. Misal untuk sembarang sisi E sama dengan himpunan U, U, V dikatakan bersisian dengan titik U dan titik V. Yang ketiga, titik terpencil atau isolated vertex. Titik terpencil adalah titik yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Yang keempat, jalan atau walk. Misalkan G adalah sebuah graf, sebuah jalan atau walk di G adalah sebuah barisan sehingga tak kosong, yang suku-sukunya bergantian titik dan sisi. Yang kelima, jejak. Nah, jejak adalah jalan yang sisi-sisinya tidak ada yang sama, tetapi titiknya boleh ada yang sama. Yang keenam, lintasan atau path adalah jejak yang semua titiknya berbeda atau sisi dan titiknya tidak ada yang sama. Yang ketujuh, sirkuit adalah jalan yang tertutup, jejak yang tertutup. Yang kedelapan, siklus atau lintasan tertutup, cycle adalah sebuah sirkuit yang titik awal dan semua titik internalnya berbeda atau titik awal dan titik akhirnya sama di mana titik dan sisinya tidak ada yang berulang. Yang kesembilan ada derajat atau degree. Suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Yang ke-10, terhubung dan tidak terhubung. Terhubung. Suatu graf G dikatakan terhubung jika dan hanya jika setiap dua titik dalam G terhubung. Sedangkan suatu graf G dikatakan tidak terhubung jika ada dua titik dalam G yang tidak terhubung. Terakhir atau yang ke-11 adalah isomorfik. Dua graf G dan H dikatakan isomorfik jika ditulis jika himpunan I terdapat korespondensi satu satu antara V, G, dan EG. Banyaknya sisi yang menghubungkan dua titik U dan V di G sama dengan banyaknya sisi yang menghubungkan dua titik di H yang korespondensi dengan titik U dan titik V. Graf G1 isomorfik dengan graf G2, sedangkan graf G1 tidak isomorfik dengan graf G3. Selanjutnya representasi graf. Jadi dalam representasi graf terdapat dua cara, yaitu matriks adjacency dan list adjacency. Di mana matriks adjacency adalah K-graf dengan n simpul adalah sebuah matriks berukuran n kali n, di mana entry elemen i, j menunjukkan ada atau tidaknya sebuah edge antara simpul i dan simpul j. Lalu terdapat list adjacency. Lisensi untuk graf dengan n simpul adalah sebuah array atau daftar yang dimana setiap elemen berisi daftar simpul yang terhubung langsung dengan simpul tersebut. Dan terdapat perbandingannya yaitu pada efisiensi penyimpanan, matriks adjacency lebih efisien untuk graf yang padat. Sedangkan
list adjacency lebih efisien untuk graf yang jarang atau sparse graph karena hanya menyimpan informasi tentang simpul yang benar-benar terhubung. Lalu pada kompleksitas akses, pada matriks adjacency memungkinkan akses O1 untuk memeriksa apakah ada edge antara dua simpul. Lalu pada list adjacency memungkinkan membutuhkan pencarian linear dalam daftar untuk memeriksa ada tidaknya sebuah edge. Jadi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Contohnya pada matriks adjacency, ini soalnya matriks adjacency yang dimana dia melihat dari sebuah ada atau tidaknya simpul pada baris tersebut. Contohnya pada 1 bertemu 1 sama dengan 0 karena tidak ada antara 1 ketemu 1. Sedangkan 1 ketemu 2 itu ada, makanya ditulis 1. Selanjutnya list adjacency, yang dimana soal tersebut dapat dilihat simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Sedangkan simpul 2 bertetangga dengan simpul 1, 3, dan 4. Kemudian 3 bertetangga dengan 1, 2, dan 4. Lalu yang terakhir simpul 4 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan algoritma dasar pada graf. Di sini ada 3 algoritma dasar, yaitu pertama algoritma traversal, kedua algoritma minimum spanning tree atau MST, kemudian ketiga algoritma jalur terpendek. Lanjut. Oke, di sini yang pertama adalah algoritma traversal. Pada algoritma traversal ada Bird First Search atau BFS, merupakan algoritma traversal graf dasar yang mengeksplorasi semua simpul pada graf yang bergerak ke arah luas. Ini dimulai dari node atau titik yang dipilih dan menjelajahi semua tetangganya pada kedalaman saat ini sebelum berpindah ke node pada tingkat kedalaman berikutnya. Berikut adalah bentuk dari codingan dari BFS. Lanjut. Nah, dari output codingan BFS tadi, pada output ini terdapat masukan vertis atau simpul. Di sini dalam bahasa Inggris, kemudian kita memasukkan outputnya bernilai 5, kemudian kita memasukkan nilai edges atau sisi bernilai 5. Sehingga hasil dari simpul 5 dan sisi 5 itu untuk jarak terdekat yaitu 01, 02, 03, 12, 14. Di sini hasil BFS traversalnya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Berikutnya yang kedua adalah pada algoritma traversal yaitu depth first search, yang merupakan algoritma traversal grafik mendasar lainnya yang mengeksplorasi semua simpul grafik dengan menelusuri setiap cabang sedalam mungkin sebelum melakukan backtracking. Ini dimulai dari node yang dipilih dan menjelajah sejauh mungkin di sepanjang setiap cabang sebelum bergerak kembali. Ini merupakan adalah codingan dari DFS yang menggunakan include always stream dan vektor. Lanjut. Nah, sama seperti BFS di sini untuk vertis atau simpul kita masukkan nilainya bernilai 4, kemudian edges itu atau sisinya bernilai 3. Dan ketika kita memulai dari program ini akan menghasilkan output atau cout dari 1, 2, 1, 3, 3, 4, di mana inisial vertex dari DFS traversal ini adalah 1. Hasil akhir dari DFS traversal ini memberikan grafik dengan nilai 1, 2, 3, dan 4. Berikut adalah contoh dan bentuk dari BFS dan DFS. Oke, berikutnya algoritma dasar kedua yaitu algoritma jalur terpendek. Yang pertama yaitu algoritma Dijkstra, merupakan algoritma yang banyak digunakan dan efisien untuk mencari jalur terpendek antar node dalam grafik berbobot. Ia bekerja dengan mempertahankan serangkaian jarak tentatif ke setiap node dan memperbarui jarak ini secara berulang
berdasarkan jarak aktual yang ditemukan. Inilah bentuk codingan dari algoritma Dijkstra dan berikut adalah outputnya. Lanjut. Nah, outputnya sesuai yang kita diinputkan user, yaitu nilai dari 0 sampai 8, itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Di mana setiap titik ini dihubungkan ke titik 0, 4, 12, 19, 21, 11, 9, 8, dan 14. Lanjut. Algoritma jalur terpendek kedua yaitu algoritma Bellman-Ford. Algoritma Bellman-Ford ini menemukan jalur terpendek dalam grafik berbobot, bahkan dengan sisi bobot yang berlawanan. Ia bekerja dengan merelaksasi tepi grafik secara berulang. Berikut adalah bentuk codingan dari Bellman-Ford itu sendiri yang menemukan jalur terpendek. Lanjut. Nah, sama seperti sebelumnya, ketika si user menginput nilai 0 sampai 4 dan titik dari titik awalnya itu merupakan 0 dengan 0, 1 dengan minus 1, 2 dengan 2, 3 dengan minus 2, dan 4 dengan 1. Di sini nilai negatif 2 dan negatif 1 itu merupakan sifat dari si Bellman-Ford-nya yang jalur balik dari titik si vertex. Lanjut. Berikut adalah gambar dari contoh dari algoritma Dijkstra dan Bellman-Ford. Sudah. Berikutnya dijelaskan oleh teman saya Akso. Baik, di sini saya akan menjelaskan algoritma minimum spanning tree atau MST. Bisa. Pengertian dari minimum spanning tree adalah subgraf dari graf berbobot yang menghubungkan semua simpul node dalam graf tersebut dengan jumlah bobot sisi seminimal mungkin tanpa ada siklus. MST sangat penting dalam berbagai aplikasi seperti jaringan komputer, desain jaringan, dan analisis data. Konsep dasar pada minimum spanning tree itu ada graf berbobot atau graf yang setiap sisinya memiliki bobot atau nilai. Lalu spanning tree subgraf dari graf yang meliputi semua simpul tanpa ada siklus dan berbentuk pohon. Terus ada minimum spanning tree dengan total bobot sisi paling kecil. Lalu dua algoritma yang paling sering digunakan untuk menemukan MST adalah algoritma prim dan algoritma Kruskal. Nah, algoritma prim ini memiliki inisialisasi yang pertama, yaitu pilih satu simpul sebagai titik awal, lalu buat himpunan kosong untuk menyimpan sisi-sisi MST. Lalu proses iteratifnya, yang pertama pilih sisi dengan bobot terkecil yang menghubungkan simpul yang sudah diproses dengan simpul yang belum diproses. Lalu tambahkan sisi tersebut ke MST, lalu ulangi hingga semua simpul telah diproses. Lanjut. Ini adalah bentuk codingannya. Lanjut lagi. Lagi. Nah, ini adalah outputnya. Lanjut. Lalu algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal itu inisialisasinya yang pertama urutkan semua sisi graf berdasarkan bobotnya dalam urutan naik, lalu buat himpunan kosong untuk menyimpan sisi-sisi MST. Proses iteratifnya, pertama ambil sisi dengan bobot terkecil dan periksa apakah penambahan sisi tersebut membentuk siklus dengan sisi yang sudah ada di MST. Lalu jika tidak membentuk siklus, tambahkan sisi tersebut ke MST, ulang hingga semua simpul terhubung. Berikut adalah codingannya. Ini codingannya. Dan selanjutnya adalah outputnya. Baik, selesai dari saya. Belum. Pengaplikasian algoritma minimum spanning tree ini biasanya ada pada jaringan komputer, yaitu menentukan rute koneksi terpendek, lalu desain jaringan telekomunikasi,
uh, yaitu mengurangi biaya instalasi kabel, lalu pasteurisasi data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan jarak minimum antar elemen. Berikutnya adalah kesimpulan dan implementasi graf. Jadi graf digunakan untuk menyimpan dan mengatur data dalam bentuk node atau vertis yang terhubung oleh edge. Ini memungkinkan representasi hubungan yang kompleks dan dinamis antar data, yang sulit atau tidak efisien jika diwujudkan dengan menggunakan struktur data lain seperti array atau linked list. Representasi graf dapat dilakukan menggunakan matriks ketetanggaan, atau adjacency matrix, atau daftar ketetanggaan atau adjacency list. Matriks ketetanggaan lebih efisien untuk graf padat karena menyimpan semua kemungkinan hubungan antar simpul, tetapi memerlukan lebih banyak memori. Sebaliknya, daftar ketetanggaan lebih efisien untuk graf jarang karena hanya menyimpan hubungan yang ada, mengurangi penggunaan memori. Selain itu, implementasi graf mencakup berbagai bidang seperti jaringan komputer, media sosial, dan jalur transportasi, dan struktur molekul dalam kimia. Misalnya dalam jaringan komputer, graf digunakan untuk menemukan rute optimal antara dua perangkat. Dalam media sosial, graf membantu menganalisis hubungan dan interaksi antar pengguna. Sekian penjelasan dari kelompok 1 mengenai materi graf dalam mata kuliah struktur data. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.